Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat MIF semuanya, sedulur MIF semuanya. Nah, oke lur, ini di pagi hari ini ya, kambing, domba kita sudah dikasih makan semua ini lur. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang kelas-kelas bahan pakan di ruminansia ya lur. Nah, untuk peternak-peternak, sobat MIF semuanya itu harus paham ya tentang kelas bahan pakan ya. Nah, jadi di peternakan ya, khususnya di ruminansia, itu pakan juga ada kelas-kelasnya lur ya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 8 itu ya. Ada 8 kelas lur. Oke, apa saja kelas-kelasnya ya? Mari kita simak terus videonya lur. Nah, sedulur semuanya ya. Kelas yang pertama itu adalah kelas bahan pakan sumber hijauan segar ya. Nah, itu adalah kelas yang pertama lur. Nah, hijauan segar itu apa mas? Ya tahu sendiri lah ya, hijauan segar ya. Hijauannya seperti ini ya, seperti rumput rambanan, rumput odot, rumput gajah, dan lain-lain ya. Intinya hijauan yang masih segar, yang baru dipetik, terus kita langsung kasih pakan ke ternak ya. Nah, keuntungannya hijauan segar itu murah ya lur, karena hijauan segar itu bisa kita temukan di lingkungan kita ya. Nah, hijauan segar ini juga memiliki banyak nutrisi ya lur, seperti serat kasar, protein kasar, dan lain-lain ya. Nah, ciri yang paling mencolok dari hijauan segar itu memiliki kadar air yang tinggi ya lur. Kadar airnya itu bisa 70% ya. Nah, jadi kelas yang pertama adalah kelas hijauan segar. Nah, oke lur, kelas yang kedua ya. Kita masuk kelas yang kedua adalah hijauan kering. Nah, seperti namanya ya, kelas kedua adalah hijauan kering. Itu berarti hijauan yang sudah mengering lur, atau sudah menjadi jerami ya. Di sini kita ada contoh ini hijauan kering ini ya. Nah, hijauan kering ini memiliki ciri-ciri yang paling mencolok adalah kadar airnya itu antara 15-30% ya lur. Jadi kadar airnya itu sudah berkurang drastis ini lur ya. Nah, hijauan kering ini juga memiliki serat kasar yang sangat tinggi lur ya. Nah, hijauan kering ini juga gampang kita dapatkan ya, seperti jerami padi, jerami rambanan, itu masuk ke kelas kedua ya, atau kelas hijauan kering. Oke lur. Nah, kenapa sih lur kita harus paham tentang kelas-kelas bahan pakan ya? Nah, seperti yang kita ketahui ya, karena bahan pakan itu terdiri dari banyak macam ya. Ada 8 kelas di ruminansia. Nah, kalau kita paham tentang kelas-kelas bahan pakan, kita akan menciptakan pakan yang berkualitas ya lur. Nah, gitu. Jadi dari 8 kelas ini bisa kita padukan menjadi satu dan menjadi complete fit ya. Nah, peternak-peternak semuanya ya, sedulur MIF semuanya juga harus tahu ya, harus paham lah minimal apa saja sih kelas-kelas bahan pakan, terutama di ruminansia. Oke lur, kita masuk kelas yang ketiga ya. Kelas yang ketiga adalah silase. Nah, ini kalau peternak paham ya, silase itu adalah hijauan segar yang difermentasi secara alami maupun secara kimia ya. Jadi hijauan segar ini macam odot atau pakcong, kita cacah kemudian kita masukkan ke tong ya, rapat tongnya, bisa ditambahkan suplemen yang lain seperti dedak, seperti bekatul, polar, dan premix ya. Nah, itu namanya silase itu lur ya, karena mengalami proses fermentasi. Nah, ciri-ciri silase itu sudah melalui proses fermentasi ya, secara alami, tanpa bahan kimia atau secara kimia ya, dengan tambahan ya tentunya probiotik seperti M4 dan lain-lain. Nah, silase sendiri itu memiliki ciri-ciri baunya khas ya, memiliki probiotik yang baik ya untuk ternak. Kemudian kadar airnya itu lumayan tinggi ya untuk silase, karena silase itu dari hijauan segar yang kita fermentasi. Jadi kadar airnya itu bisa mencapai 50-70%. Nah, itu untuk bahan pakan yang kelas 3 adalah silase. Kita lanjut ke kelas yang keempat ya. Kelas keempat adalah bahan pakan sumber energi. Seperti namanya lur, sumber energi berarti memiliki energi yang sangat tinggi ya, karbohidratnya tinggi. Nah, contoh sumber energi adalah ampas singkong ya.
karena ampas singkong itu karbohidratnya sangat tinggi. Jadi ini masuk ke kelas keempat atau bahan pakan sumber energi. Nah, sumber energi ini sangat cocok untuk kalian ya, para peternak yang mau penggemukan lur ya. Jadi kalau kalian ingin penggemukan ya, itu bisa menggunakan pakan sumber energi ya. Pakan sumber energinya kita kasih ya dalam porsi yang cukup tentunya lur, jangan terlalu berlebihan ya. Nah, itu untuk pakan yang kelas 4 adalah sumber energi. Nah, selain ampas singkong, terus ada contoh lagi adalah bungkil kelapa itu lur ya. Bungkil kelapa itu masuknya sumber energi. Kemudian apa lagi ya? Ya intinya pakan-pakan yang memiliki karbohidrat tinggi, yang memiliki energi tinggi, itu masuk kelas keempat ya, atau kelas sumber energi. Oke lur, kita masuk kelas kelima ya. Kelas kelima adalah sumber protein. Nah, seperti namanya, sumber protein berarti memiliki kadar protein yang sangat tinggi lur. Contohnya itu adalah ampas tahu ya. Ampas tahu itu memiliki kadar protein yang sangat tinggi, sehingga dia masuk ke kelas kelima ya, atau kelas sumber protein. Nah, kemudian ada contoh lain ya, sumber protein itu ada apa ya, bungkil kedelai ya. Bungkil kedelai itu masuknya sumber protein karena memiliki protein yang sangat tinggi. Sama halnya dengan sumber energi ya. Kalau kalian ingin melakukan penggemukan, berarti sumber protein dan sumber energinya itu harus cukup lur ya. Jadi pakan tersebut, kedua pakan ini sangat cocok untuk pakan penggemukan ya, karena memiliki protein yang sangat tinggi ya. Tadi kelas keempat ya sumber energi, dan kelas kelima ini sumber protein, sangat cocok untuk pakan penggemukan. Oke lur, untuk bahan pakan kelas selanjutnya ya, kelas 6 itu adalah bahan pakan sumber mineral ya. Nah, sumber mineral itu bisa didapatkan dari garam, kemudian dari limestone ya. Kalian tahu limestone itu batu, semacam batu itu ya. Batu itu mirip batu kapur, itu memiliki mineral yang sangat tinggi tuh lur ya. Jadi batunya itu dibuat tepung. Nah, kemudian untuk campuran pakan itu biasanya ya, limestone itu memiliki mineral yang sangat tinggi. Nah, fungsi bahan pakan kelas 6 ini ya, sumber mineral, itu untuk mencukupi kebutuhan mineral ternak ya lur. Jadi ternak itu juga butuh mineral lur ya. Untuk apa lur? Jadi kalau ternak kekurangan mineral, dia itu akan lemas, kemudian bisa kelumpuhan itu lur ya. Jadi kalau ternak itu mengalami kelumpuhan, itu berarti mineralnya itu kurang itu lur ya. Nah, pakan kelas 6 ini ya, sumber mineral itu bisa kita masukkan ke minum ya. Kalau di MiFarm itu kita garam dikasihkan ke minum ya, itu untuk sumber mineral ya. Nah, sumber mineral ini juga bisa berguna untuk mencegah keguguran lur ya. Jadi kalau misalkan kambing kalian sedang mengandung ya, kekurangan mineral, itu bisa keguguran lur ya, atau kalau anaknya keluar nanti bisa cacat atau lumpuh ya. Jadi itu untuk kelas bahan pakan yang keenam adalah sumber mineral. Oke lur, kita lanjut ke kelas 7 ya. Kelas ke-7 adalah sumber vitamin. Nah, ternak ruminansia juga membutuhkan vitamin lur. Nah, untuk kelas bahan pakan ke-7 ini sumber vitamin itu bisa kita temukan di vitamin B kompleks ya. Itu vitamin komersial itu ya, bisa kita beli di toko peternakan ya. Kebetulan di MiFarm kita belum punya vitamin B kompleks. Itu juga penting lur ya untuk memenuhi kebutuhan vitamin ya. Walaupun di hijauan segar ini sudah terdapat vitamin ya, tapi alangkah baiknya kita tambahkan lagi dengan sumber vitamin yang lain ya. Karena ternak ini juga ada vitamin yang harus dipenuhi dari pakan luar ya. Contohnya adalah vitamin B kompleks. Itu kita biasanya beli itu ya di toko-toko peternakan, itu murah sekali tuh lur ya. Harganya biasanya 6.000 satu plastik atau 8.000 itu. Nah, itu untuk bahan pakan kelas ke-7 adalah sumber vitamin ya. Oke lur, kita lanjut ke bahan pakan ke-8. Nah, bahan pakan ke-8 itu adalah premix lur ya. Premix
Ya seperti namanya ya, premix fit itu salah satu bahan pakan. Sebenarnya bukan bahan pakan, itu adalah campuran pakan itu ya. Beda halnya dengan sumber mineral ya. Premix itu kandungannya lebih kompleks lur ya. Nah, premix itu bisa kita dapatkan di toko peternakan juga ya, atau toko pertanian juga bisa. Sebentar lur, kita contohkan ini ya, premix seperti apa. Oke lur, ini adalah contoh dari premix ya. Sebenarnya hampir sama dengan sumber mineral tadi ya, tapi untuk premix itu kandungannya itu lebih kompleks lur ya. Nah, jadi seperti ini adalah contoh premix. Premix untuk kambing ini ya. Nah, bahan-bahan pakan seperti ini untuk premix, sumber vitamin, sumber mineral itu bisa kita dapatkan dengan cara membeli ya. Nah, untuk bahan pakan sumber mineral tadi bisa kita dapatkan dari garam ya, atau limestone, atau batu seperti batu kapur. Nah, seperti itu ya lur, ini untuk kelas bahan pakan ke-8 ini ya, atau yang terakhir adalah premix. Oke lur, jadi itu adalah ke-8 kelas bahan pakan ya. Kelas pertama tadi adalah hijauan segar, kelas kedua adalah hijauan kering, kelas ketiga adalah silase, kelas keempat tadi sumber energi, kelas kelima sumber protein, kemudian kelas keenam adalah sumber mineral, kelas ketujuh sumber vitamin, dan kelas ke-8 adalah premix fit ya. Nah, kita juga harus paham ini ya tentang kelas-kelas bahan pakan. Nah, apabila kita padukan 8 kelas ini menjadi satu ya, itu akan menjadi pakan komplit fit ya. Nah, seperti itu lur. Tadi sudah dicontohkan ya untuk bahan pakan ketiga, itu adalah silase. Silase itu adalah campuran lur, sebenarnya lur, campuran dari kelas bahan pakan pertama ya, hijauan segar, dengan campuran-campuran yang lain seperti bahan mineral, kemudian sumber energi, sumber protein, bisa dijadikan satu menjadi silase. Jadi seperti itu lur ya untuk kelas-kelas bahan pakan untuk pakan ternak ruminansia ya. Nah, untuk kelas bahan pakan ini sebenarnya nggak pengaruh lur ya. Jadi kelas 1 itu nggak selamanya lebih tinggi dari kelas kedua ya. Jadi ini untuk mengklasifikasikan saja nih lur. Jadi kelas pertama itu bukan yang paling top ya, tapi ini hanya untuk mengklasifikasikan saja. Oke lur, sekian video kita kali ini ya tentang kelas-kelas bahan pakan. Semoga bisa dimengerti dan menjadi manfaat bagi kita semuanya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami di MIFARM. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.